Ibu sedang mengajarkan anaknya cara menggoreng telur, namun, saat telur menyentuh wajan, anaknya langsung mengambilnya dan memasukkannya ke mulut. Karena mengalami keterbelakangan mental, dia sering salah memakai sampo sebagai pasta gigi. Selalu butuh bantuan ibunya untuk bercukur, sang ibu sudah merawatnya selama 30 tahun. Namun, suatu hari sang ibu merasakan sakit kepala. Saat periksa ke rumah sakit, ia baru mengetahui bahwa dirinya menderita kanker, dan hidupnya tak lama lagi. Sang ibu pun menjadi putus asa, tidak tahu apa yang akan terjadi kepada anaknya saat ia meninggal. Lalu sebuah kejadian terjadi, sang anak memasukkan kelereng ke dalam microwave, sehingga menimbulkan percikan api. Ibu panik, tapi anaknya ketawa bahagia. Sejak saat itu sang ibu memutuskan untuk mengajarkan anaknya agar bisa hidup mandiri. Ia mulai mengajari anaknya cara menggoreng telur, tapi sang anak selalu memecahkan telur di luar wajan. Lalu ia mengajarkan bagaimana cara naik kendaraan umum. Namun, saat ibu menjelaskan peta, anaknya justru sibuk memakan roti. Ibu menjadi marah dan tak sengaja menjatuhkan rotinya, membuat anaknya sedih sampai menangis. Agar anaknya punya penghasilan, sang ibu membawanya bekerja di toko roti. Namun, saat orang lain menyiapkan sandwich dengan hati-hati, sang anak malah memakan semua bahannya. Ibu menamparnya dengan keras dan memarahinya dengan tegas. Sang ibu pun kembali putus asa. Sang ibu mencoba membeli buku cara merawat orang disabilitas, dan mempelajarinya dengan seksama. Sang ibu mulai mengubah cara mendidiknya, menggambar jalur bas menjadi gambar-gambar menarik. Di atas bas sang anak melihat gambar-gambar itu, mengenali gedung-gedung, belajar menemukan jalan pulang. Selanjutnya sang ibu memberi label pada semua peralatan rumah tangga, dan menuliskan petunjuk langkah demi langkah. Dia dengan sabar mengajarkan cara memasak nasi. Suatu hari, ia meminta ibunya menutup mata, lalu menyiapkan kejutan. Sang ibu terkejut, karena anaknya berhasil memasak satu hidangan lengkap. Akhirnya ia merasa lega. Keesokan paginya sang ibu mendapati anaknya sudah pergi dari kamarnya, pergi ke toko roti dan melihat anaknya bekerja dengan serius. Ibu tahu bahwa anaknya sudah bisa hidup mandiri. Akhirnya sang ibu membawanya ke pemakaman dan mengajarkan cara melayat. Tak lama kemudian sang ibu pun meninggal karena kanker. Di pemakaman, sang anak justru tersenyum bahagia di depan krematorium. Kakaknya menangis sejadi-jadinya, tapi ia tetap tersenyum, meski wajahnya bergetar, karena ia ingat janjinya pada sang ibu untuk tidak pernah menangis, karena air matanya akan mengucapkan selamat tinggal pada ibunya. Namun air mata tetap menetes dari matanya. Apakah kamu juga sangat sayang pada ibumu?